Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini berdoa dulu. Kemarin pelajaran sampai halaman berapa? Ini coba kita buka halaman 4. Halaman 4. Di halaman 4 itu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak bedanya kewajiban dan hak itu apa? Jadi hak itu adalah suatu hal yang harus kita dapatkan sebagai individu atau sebagai masyarakat atau sebagai siswa di sekolah atau juga sebagai anak di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Coba kita lihat di halaman 5. Yang materi ayo bersikap. Nah, di sini ada beberapa contoh hak dan kewajiban untuk 5 di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang orang tua. Itu hak atau kewajiban? Nah, untuk kewajibannya itu harus gimana? Kalau haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kewajibannya apa? Nah, itu hak. Nah, itu adalah kewajiban membantu orang tua. Terus nomor 2, mendapat perlindungan dari orang tua. Ini hak atau kewajiban? Nah, kewajibannya apa? Boleh membersihkan rumah atau menghormati orang tua. Oke, di sini ada 2 kotak. Yang pertama hak dan yang kedua kewajiban. Siapa yang mau maju kotak? Oke, dari depan dulu ya. Hargai pendapat. Mana? Ya. Perhatikan dulu. Yang pertama kita bahas hak dulu. Siapa tadi yang masukin hak? Mengemukakan pendapat. Siapa tadi ingat? Mengemukakan pendapat itu namanya hak atau kewajiban? Benar, jawabannya adalah hak. Tahu mengemukakan pendapat itu apa? Jadi menyampaikan pendapat, kayak lagi diskusi, lagi musyawarah, itu menyampaikan pendapat, itu namanya hak. Kenapa? Karena menyampaikan pendapat itu nggak boleh dilarang. Itu adalah salah satu hak
yang perlu atau dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang di sekolah, di masyarakat, di rumah itu mendapatkan hak untuk mengutarakan pendapat. Oke, selanjutnya menghargai pendapat. Nah, apa bedanya mengungkapkan pendapat sama menghargai pendapat? Enggak. Jadi mengungkapkan pendapat itu kan menyampaikan, kita bilang, kita bicara, lalu mengungkapkan pendapat. Kalau menghargai pendapat, kita mendengar pendapat orang, tapi kita tidak boleh, wah jangan, nggak boleh pendapat itu, tapi harus menghargai, menerima. Itu maksudnya kewajiban. Selanjutnya, mendapat rumah yang layak. Nah, kalau mendapat rumah layak yang layak, ini adalah hak yang dimiliki semua orang yang punya rumah atau semua anak. Semua anak harus mendapatkan rumah yang layak. Karena kalau tidak mendapatkan rumah yang layak, kita nanti tidak nyaman. Kita di rumah itu kurang layak lah rumahnya, tidak nyaman, tidak aman, ya. Jadi bagus, maksudnya ke hak. Selanjutnya, mematuhi lalu lintas, siapa? Mematuhi lalu lintas ini maksudnya ke hak apa kewajiban? Ya, mematuhi lalu lintas ini maksudnya ke kewajiban. Karena kan dari polisi udah bikin peraturan, dari polisi udah bikin peraturan tentang lalu lintas, kita harus wajib untuk mematuhi lalu lintas. Jadi maksudnya apa? Kewajiban. Selanjutnya, mendapat fasilitas listrik. Nah, mendapat fasilitas listrik juga ini maksudnya ke hak. Jadi semua orang yang tinggal di rumah, yang tinggal di negara Indonesia ini berhak mendapatkan fasilitas listrik. Selanjutnya, membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan ini maksudnya kemana? Kewajiban. Kenapa? Karena kita menggunakan lingkungan, kita berhak dapat semuanya dari sekitar. Kita juga wajib untuk membersihkan lingkungan sebagai bentuk perwujudan kita untuk membersihkan lingkungan. Yang terakhir siapa? Yang belum membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kewajiban. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu adalah suatu kewajiban. Halaman 8. Ya, ada kotak-kotak ini. Lihat. Selanjutnya kalian kerjakan terlebih dahulu, diisi di sini tadi kan sudah apa tuh? Apa, kewajiban apa? Kan ingat. Jadi sekarang isi dulu tugas yang ini, ayo berlatih hak dan kewajiban. Oke? Oke, untuk tugas yang ini kita jadikan PN aja, oke? Oke. Terakhir mungkin itu aja tugas hari ini. Silakan kalian pulang. Bismillahirrahmanirrahim.